Hari Batik Nasional pada tanggal 2 Oktober 2022. Hari kedua saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran para ketua dermawan persatuan, Dr. Dienia dan peserta webinar, baik yang berada di Houston, di Amerika Serikat maupun di mancanegara tadi yang saya sebut, ada sekitar 8 negara yang sudah bergabung. Bapak dan Ibu peserta webinar dalam peringatan Hari Alzheimer seperti ini, kita semua peringati pada setiap 21 September Dermawan dan Persatuan KJRI Houston menyelenggarakan kegiatan webinar Happy Brain, bagaimana menjaga agar otak sehat dan bahagia. Dalam webinar nanti kita akan bersama belajar dan mengetahui apa simptom, bagaimana pencegahannya, treatment dan care dalam demensia, dan semua hal tentang cara membuat otak kita bekerja lebih bahagia. Malam hari ini DWP KJRI Houston telah menghadirkan pakar kesehatan Dr. Genia yang merupakan health educator sebagai narasumber, dan ini merupakan ketiga kali kita berdialog bersama membagikan ilmu. Beliau sangat aktif berkecimpung dalam isu kesehatan masyarakat baik di Indonesia maupun di luar negeri, khusus dari Qatar, Doha, Qatar. Pada kesempatan ini pula dengan semangat Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober lalu, saya ingin menyampaikan selamat Hari Batik Nasional dan juga mengenakan batik dari Kalimantan dan Samarinda. Semoga webinar yang kami sungguhkan dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Satu hal yang perlu kita ketahui, Happy Brain merupakan suatu hal yang tidak boleh kita abaikan. Mungkin ketahui sejak seminggu ini ada kejadian penembakan warga negara Indonesia yang nikah di orang Amerika oleh anak muda yang menghadapi kebiasaan dan seperti membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah, dan mereka tidak merasa bersalah atas perbuatan mereka. Ibundanya Novita yang sudah menangis dan sangat sedih kehilangan anaknya, kami juga khawatir ini bisa menjadi salah satu kasus untuk kita bahwa trauma yang besar seperti ini pasti akan berdampak kepada keluarga maupun orang kita sayangi. Semoga kita bisa belajar dari sesi malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh perempuan pada acara hari ini, teman-teman diaspora Indonesia serta seluruh elemen yang terlibat dalam webinar ini untuk saling berbagi pengetahuan. Semoga kegiatan webinar dapat berjalan dengan lancar dan salam sukses selalu dari Houston. Salam buat semua perwakilan yang berhadir dalam acara ini. Salam bagi semua teman-teman dari seluruh wilayah Houston. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati dan memulihkan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Bapak Konjen atas kata sambutannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ketua Dharma Wanita Persatuan KJRI Houston, Ibu Erika Putri Anindita, untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih MC kita malam ini, Mbak Bella dan Mbak Kania. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rasa syukur kami panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul dan bersilaturahmi pada malam hari ini waktu Houston, pagi hari waktu Jakarta, dan dini hari waktu Doha. Hari Alzheimer sedunia yang jatuh pada tanggal 21 September lalu diperingati, dan kemudian hampir sama bersamaan ya dengan Hari Batik Nasional yang 2 Oktober 2002. Ibu-ibu mungkin kita bisa melihat bahwa pada malam hari ini kita mengenakan batik, dan juga kita mendatangkan seorang pakar dari Doha, pakar Alzheimer, yang malam ini akan memberikan pengetahuan dan pengalamannya, berbagi kepada kita semua agar kita bisa belajar dan mengetahui apakah itu Alzheimer. Saya juga ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Luar Negeri di perwakilan luar negeri, beserta yang mewakili para anggota DWP KJRI Houston, dan teman-teman diaspora di seluruh daerah rangkapan KJRI Houston, serta teman-teman di tanah air. Bapak Ibu peserta webinar,
World Health Organization WHO menyatakan bahwa saat ini ada lebih dari 55 juta orang hidup dengan Alzheimer di seluruh dunia dan 10 juta kasus baru muncul setiap tahunnya. Demensia saat ini merupakan penyebab kematian ketujuh terbesar di antara semua penyakit dan salah satu penyebab disabilitas pada lansia secara global. Demensia dalam hal ini termasuk Alzheimer merupakan memiliki dampak fisik, psikologis, sosial, serta ekonomi. Tidak hanya terhadap orang dengan demensia itu sendiri, namun juga kepada keluarga dan lingkungan sosialnya. Kita semua menyadari bahwa pengendalian demensia dapat dilakukan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, deteksi dini, diagnosis, pengawasan, dan penelitian. Pada malam hari ini, saya dan pengurus Dharma Wanita Persatuan KJRI Houston mengundang Dr. Kenia. Selamat malam Dr. Kenia dari Houston, dan Saudara Muhammad Aufa, salah seorang calon dokter Indonesia, sebagai moderator. Keduanya sangat aktif berkecimpung dalam isu kesehatan masyarakat. Bersama-sama pada malam hari ini, kita semua akan belajar mengenai demensia dan bagaimana cara mencegahnya. Semoga webinar yang kami suguhkan ini menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh perempuan dan seluruh peserta pada acara malam hari ini, dan diaspora Indonesia yang bisa berbagi pengetahuan. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses selalu. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Avrika selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan KJRI Houston atas kata sambutannya. Yang terhormat Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara ini, mohon kiranya agar berkenan menyalakan kamera untuk sesi foto bersama. Kita akan memulai dari halaman pertama. Jadi, apa kita bisa mendapat bantuan oleh tim KJRI untuk meng-screenshot dari foto ini? Baik, mungkin di halaman pertama terlebih dahulu Bapak Ibu mohon kamera dapat diaktifkan seluruhnya. Untuk halaman pertama 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya di halaman kedua 1, 2, 3. Kemudian di halaman ketiga 1, 2, 3. Kemudian di halaman terakhir 1, 2, 3. Terima kasih Bapak. Terima kasih para hadirin atas partisipasinya. Selanjutnya kami akan memperkenalkan moderator yang akan memandu webinar kesehatan pada hari ini. Saya perkenalkan Saudara Muhammad Aufa Aulia. Beliau ialah seorang mahasiswa kedokteran dari Universitas Islam Indonesia. Saudara Aufa aktif dalam berbagai macam organisasi yang akan disebut sebagai berikut: Central of Medical Islamic Activities FKUII, Scientific Medical Activities of Researching and Technology FKUII. Untuk berikutnya, Saudara Aufa juga sempat kerja sebagai mentor Fakultas Ilmu Agama Islam UII, pembimbing untuk program hafalan dan tahsin hawasi UII, pengajar untuk mata pelajaran bahasa Arab, fikih, dan nahwu dan hafalan Al-Quran. Beliau juga sempat diberi penghargaan juara ketiga pada lomba hafalan Al-Quran Syekh Hamad bin Khalid Al-Thani antar pesantren se-Indonesia, terbaik ketiga lomba tafsir Al-Quran yang diselenggarakan oleh Muslim World League di Pondok Pesantren Darul Quran, juara pertama lomba hafalan Al-Quran 30 juz tingkat EKS Kawadenan Kota STAEIM Sangkul Putung, dan ia juga termasuk peserta lomba hafalan Al-Quran 30 juz pria pada Al-Qasamiyah University International Award for the Holy Quran and Sunnah yang diadakan pada Al-Qasimiyah University, dan peserta AMSA UNPAD Model United Nations dengan tema Cultivating Greater Awareness for Today's Healthcare Issues.
Untuk selanjutnya, kami serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada MC. Suara saya terdengar ya? Dengar. Oke. Baiklah, hadirin peserta seminar, langsung saja kita mulai acara selanjutnya yang merupakan yang paling ditunggu, yaitu penyampaian materi dari narasumber. Setelah materi disampaikan, akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Namun, sebelum mulai acara, saya ingin menyapa para peserta yang sudah hadir dalam ruangan ini. Yang kami hormati Konsul Jenderal RI Houston dan Penasehat Dharma Wanita Persatuan KJRI Houston, Bapak Andrea Omer Siregar. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan KJRI Houston, Ibu Eurika Anindita Siregar. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan di seluruh perwakilan RI di luar negeri. Selaku narasumber yang kami hormati Ibu Dr. Ken Lestariani Sulis, dan yang kami hormati Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah bergabung di acara webinar kesehatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin peserta dan narasumber yang kami hormati, Dharma Wanita Persatuan KJRI Houston mempersembahkan sebuah webinar kesehatan dengan topik Happy Brain, bagaimana menjaga agar otak sehat dan bahagia. Penting kami sampaikan kembali bahwa acara webinar kesehatan ini kami selenggarakan dalam rangka memperingati Hari Alzheimer sedunia yang jatuh pada tanggal 21 September yang lalu, serta Hari Batik Nasional pada tanggal 2 Oktober yang lalu. Nah, pertama-tama sebelum mulai di acara, izinkan saya sebagai moderator untuk menyampaikan sedikit overview. Kita sebagai makhluk manusia dan sosial pasti pernah merasa senang, sedih, kecewa, dan bahagia. Akan tetapi, kita sering mencari tahu bagaimana supaya otak kita ini bisa lebih sehat dan bahagia. Melatih otak agar selalu sehat dan bahagia memanglah tidak mudah. Tapi, tahukah Anda bahwa otak kita bisa disetting ulang agar merasa sehat dan bahagia? Selain itu, sebagaimana disampaikan oleh MC tadi dan Ibu DPP KJRI Houston, bahwa sangat penting untuk mengetahui bahwa demensia dan Alzheimer adalah topik yang penting bagi kita ketahui. Nah, dari webinar kali ini, kita akan sama-sama mengetahui apa saja yang bisa kita lakukan supaya kita bisa melatih agar otak kita bisa merasa lebih sehat dan bahagia, dan mengetahui bagaimana untuk mengidentifikasi dan mengovercome tentang demensia dan Alzheimer. Selanjutnya, saya akan menyampaikan sejumlah ketentuan pada acara kali ini. Yang pertama, penyampaian oleh narasumber diberikan waktu selama 60 menit. Yang kedua, selama pembicara menyampaikan materi, dimohon agar peserta tidak melakukan interupsi atau bertanya di tengah sesi, kecuali narasumber bertanya atau meminta opini dari para peserta. Yang ketiga, sesi tanya jawab akan dibuka setelah narasumber menyampaikan materinya. Baiklah hadirin sekalian, ini saatnya kita akan mendengarkan paparan dari narasumber kita, yaitu Dr. Kenia. Akan tapi saya akan memperkenalkan dulu nih, Dr. Kenia siapa begitu? Dr. Kenia atau nama lengkapnya adalah Dr. Ken Lestariani Sulis, yang kita bisa akrab panggil dengan Dr. Kenia, adalah seorang diaspora Indonesia yang menetap di Doha, Qatar sejak tahun 2009. Profesi beliau adalah seorang health educator, yaitu sebagai pembicara kajian kesehatan untuk komunitas Indonesia di Qatar dan lainnya. Termasuk juga beliau terlibat dalam berbagai proyek kolaborasi dengan Hamad Medical Corporation dan World Innovation Summit of Health atau WISH di Qatar. Saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Perhimpunan Dokter Indonesia Timur Tengah, staf ahli medis tim Satgas Penanganan COVID-19 KBRI Doha,
Dan di Alzheimer Indonesia, beliau bertugas sebagai Kepala Divisi Edukasi Pengurus Pusat. Beliau juga adalah merupakan Chairperson Alzheimer Indonesia, Chapter Doha Qatar, dan Care Navigator untuk pelayanan narasi. Selanjutnya, kami mempersilakan kepada narasumber Dr. Kemia untuk menyampaikan materinya. Silakan dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk para diaspora yang ada di Houston atau di sekitarnya, juga selamat pagi kepada semua Bapak, Ibu, dan kakak sekalian yang ada di Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan salam hormat kepada Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Houston, Bapak Andre Omer Siregar, juga kepada Ibu Ketua DWP KJRI Houston, yaitu Ibu Rika Anindita Siregar, juga kepada para hadirin peserta, dan mungkin Kak Aufa. Biasanya di Alzheimer Indonesia kita memanggil para peserta itu atau menyapa siapapun itu dengan istilah kakak, mau udah berusia 50 ke atas, mau masih muda gitu ya. Jadi izinkan saya untuk memanggil Bapak, Ibu, dan kakak sekalian dengan panggilan kakak. Jadi terima kasih Kak Alfa atas kesempatannya. Saya akan mulai share screen, dan buat Bapak, Ibu, dan kakak sekalian, mudah-mudahan kita nanti dalam sesi ini akan mengadakan survei kecil-kecilan. Jadi mohon partisipasinya dari Bapak, Ibu, dan kakak sekalian untuk mengisi link bila ada polling yang disediakan oleh panitia. Pada hari ini kita akan membahas tentang happy brain, bagaimana menjaga agar otak sehat dan bahagia. Tentu saja ini impian semua orang, dan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita bisa membahas kupas tuntas lebih detail. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan nih, saya ingin tanya pertama untuk Kak Aufa ya. Kak Aufa, are you happy? Are you happy? I'm happy, dokter. Oke, sekarang kita akan minta panitia untuk display survei polling yang sudah disiapkan, dan mohon berkenan kepada Bapak, Ibu, dan kakak semua untuk mengisi pollingnya. Baik, dari peserta yang lain sudah bisa melihat hasil ya? Sudah ada belum? Atau hanya ini host kali ya? Ini co-host kali ya? Iya, harus bisa melihat, tapi peserta baru bisa mengisi, dokter. Oke, dan ini menarik nih Kak Alfa, karena pada saat saya menanyakan hal ini, ada yang menjawab kurang bahagia. Jadi mayoritas menjawab bahagia 92%, dan ada 8% peserta yang menjawab kurang bahagia. Mudah-mudahan setelah sesi ini akan lebih baik yang dirasakan dan lebih nyaman, dan kedepannya bisa lebih mempelajari bagaimana nih menghack our brain gitu ya, supaya lebih merasa lebih nyaman dan bahagia. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Terima kasih kepada panitia yang sudah share pollingnya. Kenapa saya tanyakan hal ini? Ini saya terinspirasi dari seorang, beliau ini namanya Lubna. Lubna adalah seorang CEO dari Sanad Hospice Care di Lebanon, yang bergerak di bidang perawatan dan pendampingan orang-orang dengan terminal ill condition. Jadi mereka-mereka yang menghadapi end of life dengan berbagai kondisi, baik penyakit mematikan seperti kanker dan lainnya, termasuk demensia tahap akhir, itu dirawat di sebuah lembaga hospice care di Lebanon yang udah established sejak cukup lama, dan beliau adalah CEO di mana layanan tersebut dilaksanakan secara gratis. Jadi mereka melakukan subsidi silang, dan mereka kolaborasi dengan para klinisi yang ada di Lebanon. Uniknya, beliau ini saat bertemu pertama kali dengan seseorang, walaupun dia belum kenal atau sudah kenal, hal yang pertama ditanyakan adalah, waktu itu ke saya gitu ya, Kenia, are you happy? Gitu ya. Dan alhamdulillah saya menjawab yes I am gitu kan. Tetapi ketika beliau menanyakan hal tersebut kepada orang lain, bukan orang Indonesia, di depan saya sendiri menanyakannya, ternyata tidak semua orang langsung menjawab yes I am happy. Jadi memang ada banyak sekali persepsi terkait tentang kebahagiaan. Jadi seorang tokoh yang sudah cukup fenomenal dan yang ketiga bahwa kebahagiaan itu adalah bagaimana kita memandang sesuatu. Jadi pola pikir kita atau persepsi di otak kita tentang sesuatu. Jadi itu according to the way you look at things. Jadi ada yang merasa
saya sudah bahagia dengan diberikan bunga, tapi ada yang merasa bunga itu apa sih, saya lebih happy diberikan benda-benda berharga misal. Bagi seorang muslim, ternyata bahagia itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa hanya dirasakan atau sudah cukup pasti akan dirasakan oleh mereka yang berada di dalam surga di akhirat nanti. Jadi kalau kita melihat beberapa kesimpulan ini, memang ternyata bahagia itu bervariasi nih. Mungkin coba Kak Alfa mungkin bisa share apa sih rasa bahagia itu yang misalnya kita mendapatkan sesuatu yang positif, kira-kira apa yang dirasakan? Misalkan dapat nilai 100 di ujian kedokteran, dokter sangat bahagia. Atau cum laude ya, wow banget Iya, gitu ya betul. untuk anak FK. Penegasus dokter. Ya betul, jadi memang dan ternyata tidak semua berupa prestasi ya. Ada yang dia mungkin tadinya mau mendapatkan diagnosis sebuah vonis sebuah penyakit, tapi setelah mendapat beberapa treatment makin membaik, dan itu rasa syukur itu adalah bahagia. Dan banyak orang merasa bahagia itu berbeda-beda gitu. Jadi nih kita perlu pertanyakan juga nih, yang tadi udah jawab saya bahagia, saya kurang bahagia, apa yang dicari dari bahagia itu? Apakah tenang? Itu sudah termasuk bahagia. Misalnya ada orang yang mungkin kita lihat ya, banyak fenomenal ya, kalau mungkin yang tadi disampaikan oleh Bapak Konjen seputar penembakan, tapi misalnya kita lihat beralih ke sedikit ke timur, misalnya di daerah-daerah negara Asia, di mana para idola, tokoh-tokoh idola K-pop atau lainnya, ketika mereka kita lihat sudah memiliki semuanya, sudah selalu bahagia karena memiliki banyak fans, dilulukan oleh orang, ternyata mereka belum tentu bahagia. Ya, jadi mereka sering happy, bisa have fun, bisa memiliki segala yang mereka inginkan, tapi ketidaktenangan ternyata bisa membuat seorang tidak bahagia. Itu artinya bahagia itu bervariasi pada tiap orang. Nah, sekarang saya ingin balik nih, kalau kita udah merasakan bahagia, sebenarnya perasaan itu ada di mana? Ya, rasa sedih, kayak misalnya nih, Kak Alfa pernah patah hati nggak nih? Biasanya kalau patah hati gimana nih? Apa yang dirasa di bagian tubuh mana, Kak Alfa? Enggak. Rasanya kayak pusing, dokter agak angkat gitu, pengen tidur. Oh gitu ya. Nah, pada beberapa orang kan gini, sakitnya tuh di sini gitu ya. Ada yang di dada gitu ya. Nah, padahal mungkin kalau kita mau menganalisa dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, my heart itu kita definisi dalam bahasa Indonesia terjemahannya adalah di jantung. Padahal kalau kita pakai bahasa Indonesia hati itu ada liver, heart, organ heart, maka di bawah kanan. Jadi kalau kita bilang aku patah hati, aturan pegangnya di bawah kanan sini. Aku patah hati nih, sakitnya di bawah kanan, bukan di dada gitu ya. Jadi sebenarnya question kita adalah di mana sih rasa itu? Gitu. Dan ternyata rasa itu adanya di dalam kepala kita. Apa yang kita rasakan dan kita simak video ini, mohon dikabari kalau nggak ada soundnya ya, Kak Alfa. Ya, sudah bisa dokter. Jadi lihat. Ada ya? When we hear the word emotion, most of us think of love, hate, happiness, or fear. Those strong feelings we experience throughout life. Our emotions are the driving force behind many of our behaviors, helpful and unhelpful. Just where do our emotions come from? Our brain is wired to look for threats or rewards. If one is detected, the feeling region of the brain alerts us through the release of chemical messages. Emotions are the effect of these chemical messages traveling from our brain through the body. When our brain detects a potential threat, our brain releases the stress hormones adrenaline and cortisol, which prepare us for a fight or flight response. When we detect or experience something rewarding, such as someone doing something nice for you, our brain releases dopamine, oxytocin, or serotonin. These are the chemicals that make us feel good and motivate us to continue on the task or behavior. In these instances, the feeling region of the brain kicks in before the thinking part. Sometimes the reactions of the feeling brain are so strong that it dominates our behaviors, and we're unable to think rationally in the moment. Our emotions hijack our brain. While many of our emotional responses happen subconsciously, our thinking can influence our emotions, and sometimes this can be unhelpful.
Just thinking about something threatening can trigger an emotional response. This is where we can manage our emotions with conscious thinking. Our emotions play a powerful role in the way we experience the world. Understanding and regulating our emotions through our thoughts and behaviors can help us take greater control of our brain and achieve our goals. Ya, jadi kalau kita simak video tadi, bahwa sebenarnya rasa yang kita temukan itu adalah bagian dari bagaimana otak kita membuat persepsi. Jadi misalnya nih, ada sebuah, kita lihat ada makanan enak yang kita suka di depan meja. Itu kita dapat sensorinya dari mana? Dari penglihatan di mata, terus kita cium dengan indera penghidung. Kemudian di otak kita akan menganalisa, wah ada makanan yang saya suka, dan dia sudah correlate itu dengan memori dalam diri kita bahwa itu adalah hal yang sangat kita sukai. Langsung otak kita akan mempersepsikan senang, dan kita akan menampilkan mimik berupa kesenangan. Jadi matanya berbinar-binar ngeliat apa sih makanan apa, ada mie ayam atau kayak saya sate ambal gitu ya. Kalau lihat itu udah senang sekali. Jadi ternyata itu adalah hasil persepsi otak kita. Jadi mungkin kita akan bisa mengubah jadi, aduh saya sedih sekali tuh, bukan di sini tapi aduh saya sedih sekali gitu ya. Jadi bisa jadi seperti itu, dan ternyata otak kita memiliki lebih dari ratusan miliar. Berdasar estimasi terakhir nih, para ahli menemukan bisa jadi ada 200 sampai 400 miliar sel-sel saraf atau sel otak yang ada di otak kita, dengan masing-masing bagian, masing-masing lobus di dalam otak kita memiliki fungsi berbeda-beda. Nah, kalau kita membuka sebuah sel saraf, yang dimana kalau kita lihat di gambar sebelumnya, sel saraf ini saling berhubungan ya, ada networknya, ada jaringan-jaringan, dan ternyata kalau kita kupas di dalam mikroskop, di bawah mikroskop dengan pembesaran yang sangat-sangat besar, itu kita akan lihat bahwa antar sel saraf memiliki sambungan, di mana antar sambungan sel satu dengan penangkap sambungan sel saraf lainnya itu ada zat kimia, partikel-partikel kecil yang dialirkan dan ditangkap di sel saraf lainnya. Dan ternyata zat-zat kimia inilah yang kita sebut dengan neurotransmitter ya. Jadi neurotransmitter ini sama dengan hormon, tetapi dikeluarkan di dalam tubuh. Jadi hormon adalah zat kimia yang bekerja di dalam tubuh kita, yang masing-masing dari jenis hormon ini memiliki fungsi berbeda-beda. Ada 100 lebih dari 100 jenis neurotransmitter. Jadi kalau kita misalnya memberi sinyal harus apa, maka setiap sel saraf itu akan mengalirkan pesan yang sama, dan pesan itu adalah berupa zat-zat kimia yang sangat kecil, partikel-partikel ini yang memiliki banyak nama. Namun yang akan kita sering bahas di masyarakat adalah 8 kelompok dominan. Ada adrenalin, noradrenalin yang akan bekerja di saat kita merasa deg-degan, stres. Ada dopamin, serotonin, endorfin adalah yang muncul saat kita merasa excited atau happy. Dan juga ada neurotransmitter lainnya seperti gamma, aminobutyric acid, ada asetylcholine, glutamat, dan lain-lainnya yang memiliki fungsi berbeda-beda. Ya, ada menenangkan, ada untuk belajar, dan ada untuk daya ingat. Terus ternyata bila masing-masing neurotransmitter tadi memiliki kadar baik itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu menghasilkan apa yang kita rasakan dan yang muncul dalam bentuk gejala. Sebagai contoh, kalau misalnya nih kortisol ini hormon stres, kalau dia terlalu tinggi, kita akan merasa cemas, kemudian jadi gampang sakit karena menimbulkan reaksi inflamasi dalam tubuh kita, hingga akhirnya kalau dia terlalu rendah, dia akan merasa mudah lelah, ya. Termasuk juga bila dopamin, hormon atau neurotransmitter yang membuat kita happy itu rendah, bisa membuat kita malas ngapa-ngapain. Jadi kalau ada orang yang bilang, aku mager nih, Kak Ova gitu ya, wah jangan-jangan memang dopaminnya lagi low, coba bikin dia happy. Misalnya kayak di rumah gitu ya, Mama yuk ajak, Mama jalan-jalan dong, jangan rumah aja, biar gerak. Mama nggak mau ngapa-ngapain. Nah, coba beri stimulasi dalam bentuk dopamin. Kita akan lihat bagaimana caranya, ya. Ini adalah gambaran bila bagian neurotransmitter otak itu dibuka, maka yang kita rasakan adalah kumpulan kombinasi dari beragam neurotransmitter dalam otak kita. Sebagai contoh, kalau lagi semangat,
ternyata dominan dari ada adrenalin di sini dan juga ada feniletilamin, atau juga ada kombinasi misalnya marah itu ternyata banyak noradrenalin yang bikin pembuluh darah melebar, jadi wajahnya lebih merah, matanya juga terlihat lebih merah, dan denyut jantung berdegup lebih cepat. Begitu juga kalau ada seseorang yang merasa depresi, ini generasi muda nih mudah sekali memvonis dirinya depresi, ya nggak tahu Pak, aku depresi, padahal bagi para dokter depresi itu punya kriteria tertentu, dan apa yang dia rasakan bisa jadi adalah rasa negatif, tapi dia bingung bicaranya, bingung menyampaikan. Sebagai contoh, kalau misalnya contoh saya tanya Kak Ovan, galau itu apa sih Kak Ovan? Kan remaja banyak bilang aku galau deh, bete gitu. Apa sih galau dan bete itu, rasa apa? Emosi apa? Rasanya kayaknya itu dokter, rasa sedih atau kecewa terhadap seorang yang kita punya ekspektasi tinggi gitu. Ya, itu adalah yang dirasakan oleh Kak Alfa. Tapi ternyata bagi beberapa remaja bisa berbeda-beda karena mereka tidak bisa mendefinisikan. Dari kecil dengan berbagai pola asuh, pengasuhan tidak diajarkan bahwa ini adalah yang kamu rasakan. Oh, itu adalah rasa takut, wajar kamu kalau mau ujian, mau tes, merasa takut dan cemas karena kamu ingin berharap dan dapat hasil yang lebih sempurna. Dan karena remaja tidak diajarkan seperti itu, jadi semua dia generalisir, dia bilang galau, dia marah dia bilang galau, dia kecewa dia bilang bete, dia jadi nggak ada spesifik. Padahal di dalam neurotransmitter, bila seseorang merasakan depresi atau sedih dalam jangka panjang, sebenarnya hormon-hormon bahagia itu sangat rendah. Hormon bahagia itu hormon positif, yaitu dopamin dan serotonin, ya. Jadi di sininya ternyata sangat rendah. Akibatnya apa? Dia tidak bisa merasakan bahagia walau mungkin orang lain sudah menghibur dengan berbagai cara. Yang perlu kita ketahui adalah get your dose. Apa itu? Adalah hormon-hormon atau neurotransmitter positif yang bisa menimbulkan rasa nyaman dan hal-hal yang positif yang kita rasakan. Ada dose itu di dopamin, ya. Nanti kita akan bahas apa saja oksitosin, serotonin, dan endorfin. Jadi kalau dibilang mau happy dong, ya udah get your dose gitu. Nah, itu bukan dose obat gitu, tetapi carilah bagaimana mendapatkan neurotransmitter ini dikeluarkan dari otak, dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin. Saya ingin tampilkan bagaimana sih otak bisa mengeluarkan dose tadi, neurotransmitter dose tadi, saat kita merasakan hal yang menyenangkan. Kita simak videonya ya.